Pertanyaan mendasarnya adalah yang tidak mudah dijawab ialah mengapa Allah menyandarkan dirinya kepada nama? Mengapa tidak langsung disebutkan Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa pakai nama dengan nama Allah? Jadi seolah-olah kita menyembah nama. Kenapa bukan zatnya Allah? Kenapa pakai namanya? Kenapa Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah? Jadi ada antara diri kita dengan Allah itu namanya. Yaqra bismi rabbik dengan menyebut nama Tuhan. Kok kenapa nama yang ditonjolkan? Bukan zat. Mana lebih penting nama daripada zat? Logika kita mengatakan lebih penting zat daripada nama, kan? Jadi jangan kita menyembah nama, bukan zat. Kita pertama kali Tuhan turunkan dari langit ialah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat yang paling pertama Tuhan turunkan di seluruh kitab suci Bismillahirrahmanirrahim. Intinya basmalah itu adalah terletak pada huruf ba-nya. Huruf ba itu sangat inti dalam basmalah. Wajibnya ma fi ba'i basmalah fi nuqtah allati tahtal ba, dan intinya huruf ba itu adalah terletak pada titik di bawah ba. Ya, ini tasawufnya. Jadi inti huruf ba terletak pada titik di bawah ba. Jadi titik di bawah ba itulah nanti dijelaskan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina al-habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Pada pertemuan kita yang lalu, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menjelaskan ada dua macam terjemahan bahasa Indonesianya Bismillahirrahmanirrahim. Versi Kementerian Agama mengartikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Versinya Cak Nur, ya, almarhum Pak Nur Khalis Majid, dia mengartikan atas nama Allah, bukan dengan nama Allah. Kalau atas nama Allah menonjolkan manusia sebagai khalifah. Atas nama Allah kita melakukan perbuatan. Atas nama Allah kita menyembelih hewan kurban. Atas nama Allah kita memotong, kita menebang pohon. Kemudian kalau atas nama ini diganti dengan nama Allah, dengan nama Allah saya menyembelih binatang ini, dengan nama Allah saya makan makanan ini. Perbedaannya, kalau dengan nama Allah menonjolkan manusia sebagai hamba. Jadi seolah-olah ada aspek-aspek magicnya, aspek mistiknya di situ. Simsalabim kum fayakun. Ya pokoknya ada keajaiban, ada kekuatan gaibnya. Dengan nama Allah, pokoknya semuanya oke, semuanya beres, awas. Jadi menekankan aspek mistisnya, menekankan aspek keajaibannya. Sedangkan kalau kita artikan dengan atas nama Allah, menekankan aspek rasionalitas. Ya. Atas nama Allah, saya menyembelih binatang. Tidak boleh menyembelih binatang. Tapi kalau atas nama Allah, boleh. Atas nama Allah itu begitu. Atas nama Allah, saya makan makanan ini. Kapasitasnya manusia itu ada dua. Sebagai khalifah, ya,
atas nama Allah. Kayak minta balik. Ya. Sambil menunggu, jadi Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah atau dengan nama Allah. Ya. Mana yang kira-kira menurut Bapak Ibu paling bagus? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu yang umum. Kalau atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kapasitasnya kita sebagai seorang khalifah itu atas nama Allah. Jadi kalau Imam Besar Masjid Istiqlal tidak hadir, maka di sini ada pejabat kita, ya, para bidang peribadatan, atas nama Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta membuka acara ini. Itu namanya Bismillahirrahmanirrahim Akbar. B-nya di situ, huruf-nya di situ, atas nama. Nah, jadi atas nama Allah saya menebang pohon ini. Tidak boleh menebang pohon, tapi kalau atas nama Allah boleh menebang pohon. Ya, itulah perbedaan antara atas nama Allah dengan nama Allah. Kalau diri kita sebagai hamba, ya dengan nama Allah kita hamba. Ya itulah perbedaan Bapak Ibu sekalian. Kalau bahasa Inggris itu lebih enak dipahami itu. In the name of God, in the name of Allah. Ya kalau Pak Direkturnya nggak hadir, Wakil Direkturnya datang, in the name of Director, in the name of Rector. Ya, I akan do seremoni, saya buka seremoni ini. Ya, tapi kalau bahasa Indonesia ada dua, atas nama Rektor saya membuka acara ini, atau dengan meminta izin kepada rektor, maka saya membuka acara ini. Jadi ada aspek-aspek kehambaannya kalau kita dengan, tapi kalau atas nama, maka itu aspeknya kekhalifahan. Lalu ya kita lanjut ya. Terjemahan atas nama Allah lebih sesuai dengan kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana dinyatakan di dalam ayat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi ketika Allah menyebutkan ayat ini, seolah-olah Allah mengisyaratkan Allah itu akan apa itu ya? Akan istirahat. Kewenangannya mengelola alam semesta ini akan digantikan oleh manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menunjuk manusia itu sebagai wakilku di muka bumi ini. Seolah-olah Allah aku gak mengurus lagi urusan bumi ini, nanti ada representatifku, wakilku yang akan mengelola alam semesta ini. Jadi manusia tidak boleh main-main menjadi khalifah, maka itu alam semesta ditaskhirkan, ditundukkan. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah menundukkan. Itu namanya konsep taskhir, Bapak Ibu. Taskhir itu artinya menundukkan alam semesta ini kepada manusia. Coba kita lihat, anak kecil mengembala 10 kerbau besar. Mau-maunya kerbau itu ya digembala oleh anak kecil. Satu anak kerbau saja nanduk, anak kecil itu terlempar. Tapi kenapa kok kerbau itu mau dipimpin oleh seorang anak kecil? Bawa cambuk lagi. Mana ototnya itu yang gede? Mana tanduknya panjang? Mau-maunya diperintah oleh anak kecil. Anak kecil itu tetap khalifah. Kakek-kakek tua bangka seperti itu kok masih bisa
menggiring kerbaunya 20 ekor. Satu kali pukulan ekor tumbang tuh si kaki itu. Tapi kenapa tunduk terhadap kaki yang mengembalanya? Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Aku tundukkan kalian. Aku tundukkan alam semesta ini kepada manusia, karena manusia itu adalah khalifatullah fil ardh. Khalaiful ardh. Khalifah representatif Allah. Ya. Mau-maunya gunung itu dipangkas, diratakan dengan tanah. Padahal gunung itu juga bersuara. Ketika Rasulullah SAW itu disiksa oleh preman Taif, ketika Nabi mau mengungsi, maka berteriak gunung itu, mau nggak aku tindis, mau nggak aku siksa mereka itu yang menghina Rasulullah. Jangan gunung. Ada yang mengatakan gunung, ada yang mengatakan malaikat penjaga gunung. Allahu Akbar. Tapi kenapa gunung itu tidak menolak? Kamu kok ngapain? Kenapa engkau membuldoser aku? Ya. Enak aja. Aku sudah sekian juta tahun di sini, settle di sini. Mau bawa kemana aku? Aku mau timbun Tanjung Priok. Pantai Tanjung Priok itu sudah jadi perumahan besar. Mungkin Bapak Ibu belum pernah lihat Tanjung Priok. Tapi harus pintar bahasa Cina, karena nama-nama merek-mereknya saya lihat itu bahasa Cina semua. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini kenapa gunung itu mau dipangkas? Sungai sekian juta tahun itu mengalir, tiba-tiba dibendung. Kenapa? Manusia mau apakan aku lagi? Ini saya mau bendung kamu, aku mau bikin waduk. Kerbau yang gede seperti itu, mau-maunya itu dipotong oleh Pak Imam. Ya, satu kali tendangan kerbau itu terlempar, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Aku tundukkan alam semesta ini kepada manusia. Pohon beringin, pohon raksasa itu ditebang membangun jalan tol. Kenapa mau-maunya pohon itu ditebang? Allah menundukkan alam semesta. Laut ditimbun. Kenapa laut itu mau ditimbun? Tidak ada protes tuh. Aku sudah sekian lama jadi laut, aku sekian juta tahun menjadi pantai. Kenapa Anda akan menghilangkan aku di sini? Tidak ada yang protes terhadap kemauan manusia. Kenapa? Karena ada SIM, ada surat izin dari Allah manusia untuk mengendalikan alam. Itu yang disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah saya menggusur gunung itu. Ya, atas nama Allah saya menimbun waduk itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan indija'il fil khalifah. Dia mencontohkan jika tadi itu Pak Rektor Baralangan digantikan oleh wakil rektor. Nah, wakilnya Allah di muka bumi ini adalah manusia. Jika diterjemahkan dengan nama Allah, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, seolah-olah yang menonjol bukan manusia sebagai khalifah, ya, tetapi seolah-olah kekuatan magisnya, tadi yang saya katakan. Jadi aspek hukum syariah juga muncul dari pembacaan basmalah ini. Hewan ternak yang disembelih tanpa membaca basmalah, implikasinya sama dengan makan bangkai, hukumnya haram. Kambing yang disembelih tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, sama dengan makan bangkai, haram. Tidak boleh makan sekalipun dagingnya dari binatang yang halal, bukan babi, tapi kalau disembelih tidak membaca basmalah, haram dimakan, karena itu sama dengan bangkai. Begitu penting basmalah ini. Jadi atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi tentu saja kehalalan di sini kehalalan di sini terkait dengan persyaratan lain yang harus diadakan. Tidak bisa menggugurkan keharaman daging babi atau kambing curian yang disembelih dengan membaca basmalah.
Ayo sembeli babi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apakah babi itu lantas halal karena kita sembeli dengan basmalah? Tidak. Basmalah tidak menggugurkan binatang yang haram dimakan. Ya. Tapi tanpa membaca basmalah bisa mengharamkan binatang yang tadinya halal. Sedemikian pentingnya basmalah. Banyak lagi pengertian huruf ba itu. Ada huruf ba itu pengungkapan sang maha tetap. Al-Baqa itu huruf ba dan sin mim. Al-Ba'u kasful biqa li alifana. Ya, huruf ba itu pengungkapan sang maha tetap. Al-Baqa bagi alifana, manusia itu fana, ya kan? Wasinu, jadi huruf ba dan sin. Asin yakni kasfu sina'il qudus li ahlil uns. Huruf sin itu pengungkapan cahaya, ya asina cahaya, yang maha suci bagi pemilik keramahan. Dan huruf mim, huruf ba, sin dan mim, mimnya itu apa? Al-mim kasful malakuti li ahlil na'ud. Ya, mimnya itu pengungkapan sang pemilik segalanya, yaitu malakut bagi pemilik sifat-sifat yang baik. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa bismi bukan berasal dari huruf ba tambah ismun. Jadi itu tidak ada, bukan bahasa Arab biasa. Bismi itu tidak ada hamzah wasalnya di situ kan. Ba, sin dan mim. Ya, seolah-olah kita baca basam, bismi. Bukan bi ismi. Ya, kalau bi ismi dengan nama. Tapi kalau bersambung, maka itu menurut sebagian ahli itu bukan berasal dari huruf ba dan ismi. Tapi itu singkatan, sama dengan kaf ya ain sad, sama dengan alif lam mim. Jadi huruf ba, sin dan mim itu huruful muqatta' katanya. Al-ba'u bima'na kasful ba li alifana wa sin kasful sina al-qudus li ahli uns. Ya. Dan amin kasful malakuti li ahli al-ma'ud. Ada lagi mengatakan al-ba'u yaitu barhul lil umum, wasil silluhu lil khusus, wal mim mahabbatul lil khususil khusus. Ya, itu pendapat lain bahwa huruf banyak di situ itu kebaikan, albir, tanpa pilih kasih. Huruf sin di situ rahasianya atau asir, dan untuk kekhususan huruf mimnya itu cinta, mahabbah. Jadi huruf banyak itu huruf banyak itu bir, huruf sinnya itu adalah sir, dan huruf mimnya itu adalah mahabbah. Ada lagi yang mengatakan al-ba'u bada al-ubudiyah. Ya. Jadi huruf ba itu adalah permulaan atau al-badi atau bada kehambaan, permulaan kehambaan, bada al-ubudiyah. Wasinu sirru rububiyah, rahasia ketuhanan di situ. Wal mimu ya minnatan fi azliyatin ala ahli safwa. Ya, jadi mimnya itu anugerah atau minnah, itu anugerah untuk orang-orang pilihan ala ahli safwa. Nah, jadi itu banyak pendapat loh Bapak Ibu. Di Masjid Istiqlal ini bukan hanya memperkenalkan yang populer-populer, yang mu'tabar. Karena itu juga dilakukan di masjid yang lain. Maka itu di Masjid Istiqlal ini, kalau mau mencari yang unik-unik, yang agak-agak jarang didengarkan di tempat lain, itu datanglah ke Masjid Istiqlal. Karena ini kita anggap masjid ini yang sudah tingkat advance, ya. Bukan lagi memperkenalkan sudah yang terkenal, tapi memperkenalkan yang belum dikenal orang. Mau setuju atau tidak, itu sifatnya akademik oriented. Setuju, oke, tidak setuju juga gak apa-apa. Tapi ini pendapat ahli juga. Terserah tadi mulai dari terjemahannya, daripada sampai singkatan-singkatannya. Nah sekarang, ini yang agak-agak sedikit sofistik dan filosofis.
Ini juga ada riwayatnya Bapak. Jadi kita tidak boleh menganggap pendapat ini rendahan, karang-karangan juga. Ini ada dasarnya juga. Nanti kita jelaskan. Fungsi huruf ba pada Bismillah. Jadi huruf ba. Nah kalau kita lihat di dalam ayat surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbik. Tulisannya bismi rabbik di situ. Huruf ba kemudian ada naik ke atas kan, alifnya di situ. Jadi ada ba, alif, kemudian mim, Iqra bi ismi rabbik. Tapi kalau bismillah di sini nggak ada hamzahnya di situ, nggak ada alifnya, langsung bismillah. Bukan bi ismillah seperti bi ismi rabbik. Nah ini ada juga rahasianya Pak. Kalau Rabbon itu harus pakai alif bi ismi rabbik. Tapi kalau Allah tidak boleh pakai alif, harus langsung bismillah. Ada direct, ada indirect di situ. Jadi begitu keramatnya huruf Allah, tidak boleh pakai perantara di situ. Sedangkan Rabbon itu adalah the second layernya Rabbon itu adalah wilayahnya. Pernah saya jelaskan di sini, Rabbon itu wilayahnya Wahidiyah, sedangkan Allah wilayahnya Ahadiyah. Ahadiyah itu secret of the secret, sirul asrar, sedangkan Rabbon itu adalah asir, lafaz asir, sedangkan Allah itu lafaz asirul asrar. Sehingga kalau pakai huruf ba tidak boleh ada antara, harus baca bismillah, bukan bismillah seperti bismillah. Coba perhatikan nanti kalau ke rumah Bapak Ibu. Tulisan bismillah beda dengan bismillah. Lain Allah, lain Rabbun. Itu ada pembedaannya. Fungsi ba untuk memohon pertolongan, isti'anah, yaitu menyandarkan niat perbuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah biasa diartikan dengan pertolongan nama Allah. Ya. Bismillah bisa diartikan dengan pertolongan nama Allah. Huruf banyak itu bisa berfungsi sebagai pengganti atau istibdal. Jadi bismillah bisa juga diartikan atas nama Allah, atau dalam bahasa Inggris itu the name of Allah. Jika menggunakan terjemahan pertama, maka manusia menonjol sebagai hamba dengan nama Allah. Jika yang keduanya, manusia sebagai khalifah. Penyatuan antara huruf ba dengan ismun, dihilangkan alifnya jadi billah, ya, atau bismillah. Ada huruf Allah sesudah ismun, itu. Lain hanya kalau Rabbun atau nama lainnya seperti nama-nama al-asmaul husna, ya, tetap ditulis terpisah. Jadi perhatikan dalam ayat ini, misalnya dalam ayat Bismillahi majraha wa mursaha, tetap itu nggak ada alifnya kan. Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah dan Bismillahi majraha, ya, dalam surah Hud ayat 41 tetap nggak ada alifnya. Tapi bandingkan dengan Iqra bismi rabbik, itu ada alifnya kan. Nah itu Allah itu lafzul jalalah, lafaz maskulin, sedangkan Rabbun itu lafaz feminin, ya, lafaz rububiyah. Pertanyaan mendasarnya adalah yang tidak mudah dijawab tidak, mengapa Allah menyandarkan dirinya kepada nama? Mengapa tidak langsung disebutkan Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa pakai nama dengan nama Allah? Jadi seolah-olah kita menyembah nama. Kenapa bukan zatnya Allah? Kenapa pakai namanya? Kenapa Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah? Jadi ada antara diri kita dengan Allah, itu namanya. Iqra bismi rabbik dengan menyebut nama Tuhanmu. Kok kenapa nama yang ditonjolkan? Bukan zatnya. Mana lebih penting nama daripada zat? Logika kita mengatakan lebih penting zat daripada nama kan? Jadi jangan kita menyembah nama, bukan zat. Mana lebih penting nama daripada zat? Ini perlu saya jelaskan karena pertanyaan kritis anak-anak muda kita sekarang, milenial itu teliti loh. Nah sebelum ditanyakan saya jawab di sini. Ya. Mengapa tidak langsung disebut Bismillahirrahmanirrahim
dengan Allah yang Maha Pengasih, atau atas izin Allah, atau Allah Maha Pengasih Maha Penyayang? Mengapa harus melalui perantaraan nama? Pertanyaan ini diuraikan secara kebahasaan oleh Imam Fakhrul Razi dalam tafsir Al-Kabirnya, tafsir yang tebal, yang intinya sesungguhnya bisa dipahami atau sesuatu yang lazim di dalam bahasa Arab. Hal yang sama juga dijelaskan oleh At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Dalam tafsir Al-Kafi agak cenderung sofistik ini, mengambil riwayat Al-Baqir. Kitab yang pertama kali Tuhan turunkan dari langit ialah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat yang paling pertama Tuhan turunkan di seluruh kitab suci Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembukanya kitab Taurat dulu yang asli, pembukanya Injil, Zabur, pembukaan kitab-kitab sebelumnya itu juga kalau kita nggak tahu, maka pembukaannya semuanya itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu lafaz basmalah ini paling familiar mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, dan seluruh nabi bersahabat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apabila membacanya, jangan lupa untuk tidak memohon perlindungan terhadap Allah. Jika dibaca, maka Allah akan melindunginya dari apa yang ada antara langit dan bumi. Itu dalam kitab Al-Kashani dalam tafsir As-Safi, ya. As-Safi juz 1 halaman 82. Sebagian lagi menjelaskan basmalah dengan mengatakan al-ba'u bahaullah. Tadi sudah jelaskan, ada lagi pendapat baru. Ba itu singkatan dari bahaullah, wasinu sana'ullah, wal mimu mulkullah. Wallahu al-ajad. Allah di sini ilahu kulli syai'. War-Rahman bijami al-khalqi, war-Rahman bil mu'minin khassah. Ya. Kalau kita lihat di dalam bahasa Hebrew, Bapak, Allah itu berasal dari dua akar kata. Al itu huruf ma'rifah. Itu kalau dalam bahasa Inggris itu artikel the. Misalnya the book. The book itu artinya suatu buku yang khusus istimewa. Jadi itu namanya alif ma'rifah. Tanpa alif ma'rifah itu disebut dengan nakirah. Ya, tidak tanpa artikel the. Jadi a book dan the book beda. A book itu buku biasa, the book itu kitab suci. Jadi artikel the itu adalah ada kewibawaan, ada kekuatan, ada kekuatan di situ. Itu al-ma'rifah di situ. Tanpa alif ma'rifah, maka itu biasa-biasa saja, nakirah. Nah, dari bahasa Hebrew, dari al dan Eloh. Eloh itu bahasa Hebrew itu Tuhan, El, ya. Eloh. Kalau orang Kristen itu menyebut Eloh. Eloh itu bahasa Hebrew artinya raja diraja, Eloh. Al-nya itu jadi Allah, kira-kira tulisannya seperti itu. Karena kalau dalam bahasa Arab itu kalau double itu disingkat menjadi Allah. Jadi hurufnya aslinya itu Allah, Al-Eloh, itu bahasa Hebrew. Tapi karena kita itu menyingkat disebut Allah, itu satu pendapat. Nah bagi kita dalam Islam nggak ada itu, pokoknya Allah ya nama aslinya Allah. Tapi orang-orang scholars yang lain, ulama lain, ya, Allah itu berasal dari dua suku kata. Al artinya al-ma'rifah, ya. Eloh itu artinya ya Tuhan. Jadi sosok yang hanya ada Dia, tidak ada yang ada selain ada Dia. Itu namanya al-Eloh. Al-Eloh artinya Allah yang maha ada. Kemudian Bapak Ibu, dalam kitab-kitab tafsir Isyari ini juga apa hikmah, apa titik itu, titik di bawah bah. Dalam kitab-kitab tafsir itu Bapak Ibu itu banyak. Ada huruf bah. Apa titik di bawah bah itu disebutkan di dalam begini. I'lam anna jami' asrarul kutub as-samawiyah fil Qur'ani wa jami' ma fil Qur'an
fil Fatihah. Nah ini ada hadis ini. Kalau kitab-kitab suci samawi yang pernah turun dari langit, turun kepada para nabinya, ya, itu disimpulkan pada surah Al-Fatihah. Jadi kesimpulannya Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu surah Al-Fatihah. Wa jami'u ma fil Fatihah fil basmalah. Kesimpulannya surah Al-Fatihah itu terletak pada basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa jami'u ma fil basmalah fil ba'il basmalah. Dan intinya basmalah itu adalah terletak pada huruf ba-nya. Huruf ba itu sangat inti dalam basmalah. Wa jami'u ma fi ba'il basmalah fin nuqtah allati tahtal ba, dan intinya huruf ba itu adalah terletak pada titik di bawah ba. Ya, ini tasawufnya. Jadi inti huruf ba terletak pada titik di bawah ba. Jadi titik di bawah ba itulah nanti dijelaskan di sini. Qala Ibnu Abbas awal ma khalaqallahu al-qalam thumma qala lahu uktub ma huwa ka'inun ila an taqum as-sa'ah fajra bima huwa ka'inun ila an taqum as-sa'ah min al-ajali wal a'mal. Qala wa huwa qalamun bin nuri tulihi kama bayna as-sama' wal ard. Jadi ini Ibnu Abbas berkata dalam tafsir Ibnu Abbas Bajili itu ya, yang paling pertama Allah ciptakan ialah pena. Pena itu kalam, Bapak. Kemudian ia memerintahkan tulisan. Dia memerintahkan pena itu, tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Maka terjadilah apa yang terjadi hingga hari kebangkitan dari ajal sampai perbuatan. Dari ajal sampai perbuatan. Ia berkata, itulah pena yang bercahaya yang panjangnya antara bumi dan langit. Jadi dalam penjelasannya lebih lanjut, Allah tidak usah repot-repot menciptakan makhluknya satu persatu. Cukup Allah menciptakan pena dan cukup Allah menyiapkan lembaran tempat menulisnya pena itu, dan cukup Allah menyiapkan botol. Jadi di situ ada ayatnya surah Al-Qalam Bapak Ibu. Nun itu seperti botol. Nun itu kayak baskom kan, kalau kita baca Arabnya ada nun, ini kayak nun ini. Nun ini botol tinta. Umur 60 tahun ke atas seperti saya ini. Dulu kalau kita menulis itu ada dulu mereknya Taktum itu. Pak ya, ada itu pakai tinta itu. Kalau kita nulis itu telunjuk kita itu, jari kita di kotor nih. Kenapa? Pulpen kita belum canggih pada waktu itu. Tapi kita masih lumayan. Karena ada perutnya pulpen itu bisa menyimpan tinta. Kalau dulu ya penulisan Quran itu tidak ada perutnya pena itu. Jadi setiap kali mau menulis celupkan lagi di dawat ini, habis celupkan lagi. Nah kita kan enggak. Kalau sudah diisi satu hari itu dikasih pakai nulis itu. Kenapa? Karena ujung penanya itu sudah ada tangkinya berisi tinta. Itu tingkat modern. Tapi sekarang nggak pakai begini lagi. Itu tinggal canggih sekarang. Nah dulu ada botol tinta, nun, wal qalami, ada pena tempat nulis, wa maestru dan lembaran tempat tulisnya itu kan. Jadi ada 3 komponen, ada tinta, nun, ada pena, al-qalam, wa maestru, dan apa yang dituliskan itu ada lembaran. Jadi Allah tidak perlu menciptakan satu persatu makhluk seperti apa yang kita lihat sekarang. Cukup Allah menciptakan pena, pena itu ditaruh di atas lembaran, titik di situ, itulah titik di bawah ba. Titik di bawah ba ini asal usul segala sesuatu alam semesta. Ini salah satu pendapat Ibnu Abbas, sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Titik itu memadat, makin padat. Maka itu biasa kalau makin padat itu sesuatu itu kayak bom. Teori pembuatan bom itu pemadatan. Nanti pada saat mencapai titik puncaknya meledak, bau paku-paku itu berterbangan karena tembok roboh. Karena tekanannya gitu kan. Nah, ketika memadat titik di bawah ba ini meledak, terjadilah dentuman awan. Partikel-partikel pecahannya itu yang menjadi planet mengembang, meledak lagi. Akhirnya seperti sekarang banyak sekali.
pecahan-pecahan titik huruf ba. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita dulu berasal dari sebuah titik yang ditulis oleh pena itu, nah itu nanti akan kembali seperti itu. Ya. Dari situlah nanti akan pecah lagi. Berapa lama siklus kiamat? Ya, berkali-kali kiamat. Ada pendapat bahwa kiamat itu nanti ya seperti itu. Siklusnya kiamat lagi mengembang, habis kiamat lagi dan seterusnya. Reinkarnasi dalam agama Hindu ada reinkarnasinya lain, kita juga ada pendapatnya lain. Hari kiamat itu nanti kita akan bangkit dan gak mati-mati lagi. Allahu Akbar. Jadi partikel pecahan itulah yang menjadi planet bumi. Apa yang terjadi di dalam planet bumi itu ada mekanisme hukum alamnya di situ yang Allah juga ciptakan di situ. Tidak jatuh selembar daun dari tangkainya, melainkan itu sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi pena itu tetap berjalan sampai sekarang. Ya, penciptaan perubahan itu penanya Tuhan yang sedang menulis. Jadi pena selalu menulis sampai saat ini. Itu pena otomatis. Allahu Akbar. Ya. Inilah yang disebut dengan nun wal qalam wa ma yasturun. Dan Bapak Ibu sekalian, wa dhunnun idhaba mughadiban fadanna alai fadala an naqdir alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini surah Anbiya. Dan ingatlah Zunnun, pemilik Nun. Apa Zunnun? Nabi Yunus itu maksudnya. Kalau Nun itu juga ada yang mengartikan ikan yang menyelamatkan Nabi Musa, Nabi Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami ini tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyuruh di dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ya, jadi di situ ada Nun. Nah, huruf Nun juga bisa ditafsirkan dengan makna semiotik. Semiotik itu adalah makna tanda ya. Huruf Nun semacam botol tinta dawat, bisa juga diartikan dengan madad. Madad itu dawat. Lalu dihubungkan dengan kalam atau al-qalam, dan lembaran itu wa ma yasturun. Bapak sekalian. Kemudian, ya ini persoalan lanjutan ini. Secara semiotik itu ada satu disiplin ilmu tafsir yang namanya semiotik, Bapak sekalian. Tanda. Jadi pengenalan tanda itu bahasa Arabnya ayat, jadi ayat Allah juga. Misalnya kalau kita melihat tanda, apa yang kita lihat kalau mendung? Pertanda apa kalau mendung? Sediakan payung sebelum hujan. Nah, ada tanda. Lalu pepohonan berguguran daun, pertanda sebentar lagi salju akan turun. Pepohonan menguning semua daunnya, pertanda sebentar lagi akan musim gugur tiba. Jadi tanda. Siapa yang pintar membaca tanda, tanda itu juga ayat. Jadi ayat itu bukan hanya huruf kecil, tapi juga ada huruf besar. Para petani kita, ya, ada namanya bintang tujuh. Kalau persis di atas kepala, ayo segera menanam benih. Karena kalau terlambat itu nanti akan kebanjiran, musim hujan tiba banyak ya. Tapi kalau kecepatan itu akan dimangsa oleh tikus sama tikus. Jadi kita harus pintar-pintar membaca tanda. Kalau bintang 7 itu lewat, keterlambatan kita. Itu nanti kita kebanjiran, terlambat. Tapi kalau belum sampai di atas kepala, lalu kita menanam benih padi, itu nanti akan habis kemakan tikus, nggak ada makanan lain selain makanan kita, padi bibit kita. Jadi ini membaca tanda penting. Nelayan sebelum pergi berlaut, ya,
Dia membaca tanda, apakah ada angin kencang nanti akan datang atau tidak. Itu membaca tanda. Siapa yang pintar membaca tanda? Siapa yang pintar membaca tanda? Itu ulama. Al-ulama yaitu orang yang pintar membaca tanda. Pembaca tanda itu bukan hanya insinyur IPB misalnya. Dia tahu itu apa makanan ini, apa bibit ini cocok ya. Ini padi apa yang cocok dalam tingkat kemasaman tanah, topsoilnya seperti ini. Itu ada laboratoriumnya. Oh, ini cocoknya dengan bibit apa misalnya. Dari mana dapat itu informasinya? Dari laboratorium. Baca penelitian. Tapi orang tua di kampung nggak ada laboratoriumnya. Laboratoriumnya itu adalah ijtihadnya. Laboratorium itu kontemplasinya. Dia tidak pakai laboratorium mikroskop, ya alat-alat kimia. Oh ini cocok, ini tingkat kemasamannya, berarti ini cocoknya gabah ini nggak cocok ditanam di sini. Padi-padi ini. Petani kita di kampung, dia membaca tanda, dia mencium, oh tanah ini baunya kayak apa? Dia cium benihnya, oh ini tidak simetris penciuman tanah dan penciuman gabah yang akan ditanam, ini nggak cocok ditanam di sini. Nah akhirnya itu silih berganti menang. Kadang-kadang insinyur IPB-nya menang, kadang-kadang juga kalah. Satu contoh dulu di suatu tempat ya, ada sarjana pertanian hebat, masternya di dalam bidang agronomi. Ya. Mau menanam kedelai Amerika di sebuah lahan. Oh ini cocok. Petani kampung nggak cocoknya. Coba dia cium tanah 5 menit, dia cium kedelai 5 menit. Ini nggak cocok di sini. Subur tapi tidak pembuahan. Ya. Sarjana pertanian mengatakan asal subur pohonnya, otomatis juga berbuah subur. Mana yang benar? Tanam 3 bulan kemudian kedelainya itu besar, ditunggu-tunggu berbuah nggak berbuah. Jadi mana yang benar? Yang petani tradisional yang tidak tamat SD memprediksi ini bisa tumbuh subur tapi tidak ada buah. Sarjana pertanian tadi juga ini subur dan buahnya persis sama dengan bijinya ini. Ternyata tidak berbuah. Kayak korma. Wah, tanam di Arab itu bertengger buahnya sangat besar. Tapi begitu ditanam di Indonesia, udah panjangnya setinggi itu, tapi nggak ada buahnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pengalaman membaca itu ilmu. Jadi membaca tanda itu adalah sama dengan membaca ayat. Hujan akan turun, kenapa? Ada tandanya. Apa yang harus kita lakukan? Sediakan payung sebelum hujan. Jadi langit menjadi hitam, tanda hujan akan turun. Apa yang kita harus lakukan? Siapkan payung. Nah, ada ayat dalam Al-Quran menyampaikan sesuatu. Kita baca ayatnya, tapi kita tidak mempersiapkan payung. Kehujanan kita. Ya, kita melihat membaca langit, tapi kita sudah siapkan payung. Tidak kehujanan kita. Banyak orang pintar membaca Quran, tapi tidak menyiapkan payung, akhirnya basah. Banyak orang hafal Quran, tetapi tetap melakukan dosa. Tapi biasanya orang kampung begitu melihat hujan, awan hitam di atas, itu siap-siap itu turun ke sawah, asah cangkulnya supaya tajam. Jadi hasil pembacaan harus berujung pada penyiapan action. Kalau hanya kita pintar membaca tanpa action, itu sama dengan membaca langit biru, langit hitam, tapi tidak menyiapkan payung. Kehujanan kita. Kenapa? Kita hanya pintar membaca, tapi tidak bisa membuat payung. Kita hanya pintar membaca, tapi tidak menyiapkan payung. Ada ayat kita baca, aqimus shalah, dirikanlah salat. Bacaannya kita hafal, aqimus shalah, tapi tidak salat. Sama dengan melihat
awan hitam tapi tidak menyiapkan payung. Jadi efek pembacaan itu harus ada aksi di situ. Ada aksi, ada reaksi, itu yang akan melahirkan manfaat. Tanpa ada aksi reaksi, maka tidak ada manfaat. Jadi mufassir yang sesungguhnya, ya orang yang mampu membaca tanda-tanda. Mufassir Al-Quran membaca huruf-huruf, kalimat-kalimat dalam Al-Quran, lalu diijtihadkan ini yang harus kita lakukan. Ya. Petani juga membaca ayat, membaca langit. Ya. Oh, ini guntur bersahut-sahutan. Ya, pertanda agar ada angin topan yang akan datang. Ya. Halilintar bunyinya seperti ini, biasanya itu akan ada hama wereng. Jadi orang-orang tua kita itu pintar membaca. Tiba-tiba ada kerumunan burung-burung. Hijrah dari mana itu? Ya. Itu akan ada musibah di suatu tempat. Kenapa mereka larinya ke sini? Sama di Aceh. Sebelum terjadinya tsunami, orang dikagetkan. Kenapa gajah-gajah liar itu masuk kota, masuk ke bukit-bukit, naik ke bukit-bukit. Keesokannya ada tsunami. Jadi yang bisa membaca tanda itu bukan hanya manusia, binatang. Gajah itu mampu mencium, mampu mendengarkan jarak 30 km. Nah, manusia tidak bisa egois. Mata elang itu jauh lebih tajam, 37 kali lebih tajam matanya daripada mata kita sendiri. Dia bisa melihat cacing yang sedang bermanuver di atas permukaan bumi di ketinggian sekian. Kita nggak bisa. Ya. Kelelawar, dia nggak melihat, tapi nggak pernah nabrak gunung. Dia peka telinganya. Ya. Dia mampu mendengarkan bisikan-bisikan batu. Aku tidak boleh nanti nabrak batu. Tengah malam tuh kelelawar itu terbang kencang di gua-gua, tapi nggak pernah nabrak batu. Kenapa? Sensitivitasnya, telinganya membaca dinding tembok. Ini subhanallah Bapak sekalian. Jadi kalau manusia tidak mampu menggunakan telinganya, tidak mampu menggunakan matanya, tidak mampu menggunakan kalbunya, itu disindir dalam Al-Quran. Ya. Apa kata Quran? Apa ayatnya itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia memiliki hati tapi tidak digunakan untuk menghayati. Walahum adhanun la yasma'una biha, memiliki pendengaran tapi tidak digunakan ya untuk mendengarkan seruan ilahi. Walahum ayunun la yubsiruna biha, mereka punya penglihatan tapi tidak digunakan untuk menakjubi kekuasaan Allah, tidak digunakan untuk membaca Allah. Ulai kakal an'ami, mereka itu adalah seperti binatang, turun dari manusia jadi binatang. Balhum adallu, bahkan lebih hina daripada binatang. Karena binatang itu mampu menggunakan indranya. Jadi kalau manusia tidak mampu menggunakan indranya, turun martabatnya lebih hina daripada binatang. Apakah kita manusia? Apakah kita binatang? Apakah lebih hina daripada binatang? Lihat diri kita masing-masing. Semakin pintar kita membaca tanda, maka semakin manusia kita. Semakin kita tidak membaca tanda, maka semakin kita bukan manusia. Turun menjadi binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi mari Bapak Ibu sekalian membaca, iqra. Dan mohon petunjuk Allah dengan bismillah. Insya Allah kalau kita rajin membaca dengan menyebut nama Allah, kita akan dapat berkah, untung di dunia, untung di alam barzah, untung nanti di akhirat. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.